Jadi, digital marketing itu adalah serangkaian aktivitas pemasaran yang dilakukan melalui kanal digital seperti website, media sosial, email, dan juga aplikasi mobile. Untuk media sosial mungkin kalian udah tahu nih kayak misalkan Instagram, Facebook, ataupun TikTok. Banyak juga nih yang beranggapan bahwa digital marketing ini sama persis dengan online marketing ataupun internet marketing. Alasannya karena sama-sama menggunakan internet. Hal ini nggak keliru, tapi sedikit perbedaannya. Digital marketing ini memiliki cakupan yang lebih luas karena memanfaatkan saluran atau channel digital yang beragam. Tujuan utamanya itu adalah untuk menjangkau audiens yang aktif di dunia digital, bukan hanya di satu arah, tetapi juga dua arah secara cepat, tepat, efektif, dan juga efisien. Selanjutnya, penting nggak sih digital marketing itu? Semakin banyaknya orang yang mengakses internet dan juga berinteraksi dengan media digital, digital marketing ini tentu aja memberikan peluang yang lebih besar untuk mencapai audiens yang lebih luas dan relevan. Sehingga ketika kita mempunyai bisnis kita juga akan lebih berkembang dari sebelum kita menggunakan digital marketing. Selanjutnya, manfaat dari digital marketing itu apa aja? Yang pertama itu meningkatkan brand awareness. Buat yang belum tahu brand awareness itu apa, jadi brand awareness itu adalah istilah yang menggambarkan sejauh mana sebuah merek itu dikenal oleh konsumen. Brand awareness ini penting banget, kenapa? Karena pastinya ketika konsumen itu mengenal sebuah merek, mereka cenderung melakukan pembelian terhadap merek yang mereka kenal daripada yang tidak. Yang kedua, meningkatkan traffic website. Traffic website itu adalah kumpulan dari jumlah orang yang mengunjungi website kita. Traffic website ini bisa jadi tolak ukur kita buat dapetin keuntungan dan juga memastikan nih bahwa bisnis kita berjalan dengan lancar. Yang ketiga yaitu meningkatkan konversi dan penjualan. Balik lagi, dengan banyaknya jangkauan pengunjung di website atau sosial media kita, ada kemungkinan besar pengunjung tersebut melihat atau bahkan membeli dan menggunakan jasa dari bisnis kita, sehingga tentu saja kita bisa mendapatkan keuntungan dari konversi tersebut. Dan yang keempat, yaitu menjangkau target market yang lebih luas. Nah, dengan adanya digital marketing ini, kita bisa nih manfaatin strategi pemasaran yang dapat menjangkau target market kita lebih luas lagi, seperti melalui iklan digital, influencer marketing, dan strategi lainnya. Selanjutnya, kita bahas tentang tantangan digital marketing. Pertama, adanya persaingan yang ketat di ranah digital. Jadi dalam lingkup digital ini, pesaing kita tuh bisa dari mana aja, dan setiap bisnis juga memiliki peluang yang sama buat bersaing di market. Hal ini menyebabkan persaingan yang ketat di ranah digital yang dapat meningkatkan kesulitan untuk menonjol dan juga menjangkau target market yang lebih luas. Yang kedua tuh ada perubahan algoritma Google. Perubahan algoritma Google ini dalam mesin pencari itu dapat mempengaruhi peringkat sebuah website. Bisa aja website kita tuh di saat kita search melalui Google, website kita bisa aja di paling atas ataupun di paling bawah. Makanya kita perlu banget buat ngikutin tren dan memperbarui strategi pemasaran kita agar tetap relevan di mata mesin pencari Google. Yang ketiga, adanya keterbatasan anggaran. Banyak banget perusahaan kecil ataupun menengah yang memiliki keterbatasan anggaran buat beriklan di media digital. Hal ini bisa jadi hambatan dalam mengembangkan strategi digital marketing yang efektif. Dan yang terakhir tuh keterbatasan keterampilan dan juga sumber daya internal. Keterbatasan ini contohnya tenaga kerja dan juga teknologi. Hal ini bisa menghambat kemampuan sebuah perusahaan untuk mengembangkan strategi digital mereka agar lebih efektif. Dibutuhkan tim yang terampil dan juga terlatih dalam mengelola campaign digital marketing agar bisa mencapai tujuan yang diinginkan. Selanjutnya nih, strategi yang bisa kita gunakan buat menghadapi tantangan. Pertama, memahami pasar dan juga target audiens. Sebelum kita memulai campaign digital marketing, penting banget buat memahami siapa sih target audiens kita atau pasar yang mau kita jangkau. Hal ini bisa kita lakukan dengan melakukan riset dan juga analisis target audiens seperti usia, jenis kelamin, minat, dan juga perilaku mereka di media sosial. Strategi kedua, memilih platform dan media yang tepat. Setiap platform dan media itu memiliki karakteristik yang berbeda. Kita bisa memilih platform dan media yang tepat buat target audiens kita. Contohnya, kalau misalkan target audiens kita adalah generasi milenial, mungkin kita bisa pakai TikTok ataupun Instagram. Mungkin lebih cocok dibandingkan dengan LinkedIn. Yang ketiga,
menentukan tujuan yang realistis. Tujuannya ini agar membantu kita buat netapin strategi yang tepat dan memudahkan kita dalam mengukur keberhasilan campaign. Dan strategi keempat ialah mengukur keberhasilan campaign. Jadi, setelah campaign digital marketing kita diluncurkan atau dirilis, penting banget buat terus memantau dan juga mengukur keberhasilan. Terdapat berbagai metrik yang dapat kita gunakan buat mengukur keberhasilan campaign tersebut, mulai dari jumlah tampilan, interaksi, dan juga konversi. Dengan mengukur keberhasilan campaign secara terus-menerus, kita dapat mengidentifikasi kelemahan dan juga kekuatan campaign dan melakukan perbaikan untuk meningkatkan hasilnya. Nah, ini adalah beberapa tools analytics yang digunakan. Yang pertama ada Google Analytics. Google Analytics ini bisa membantu kita buat mengetahui demografi dan juga perilaku pengunjung website dengan memberikan gambaran siapa aja sih yang tertarik sama produk yang kita tawarkan dan juga mengetahui siapa target konsumen bisnis kita. Yang kedua ada Semrush. Ini salah satu alat SEO atau Search Engine Optimization yang memungkinkan kita buat melakukan berbagai kegiatan seperti riset keyword, melacak strategi keyword yang dimiliki oleh kompetitor dan juga audit website. Yang ketiga ada Moz. Moz ini juga sama, salah satu alat optimasi SEO yang gunanya juga untuk menganalisis keyword. Selain itu juga menyimpan daftar keyword potensial dan juga melihat serta menganalisis kompetitor secara menyeluruh. Dan yang keempat ada Hootsuite. Hootsuite ini bisa bantu kita buat menggunakan beberapa jenis media sosial sekaligus serta menjadwalkan postingan dan memudahkan kita buat analisis data. Dan terakhir aku mau bahas tentang kisah sukses, salah satunya yang menggunakan digital marketing. Ini adalah Gojek. Seperti yang kita tahu, Gojek ini adalah layanan transportasi dan juga pengiriman online. Gojek ini sudah berdiri di Indonesia di tahun 2010 dan masih belum populer saat itu, dan Gojek harus menghadapi banyak banget tantangan. Nah, oleh karena itu, Gojek memanfaatkan nih strategi digital marketing. Yang pertama ada campaign digital. Mereka menggunakan hashtag Gojekin aja dan juga banner iklan di media sosial. Dan yang kedua, mereka bekerja sama dengan selebriti dan juga influencer untuk meningkatkan popularitas bisnis mereka. Nah, hasilnya, strategi digital marketing mereka terbukti sangat sukses. Mereka berhasil memperluas jangkauan bisnis mereka ke seluruh Indonesia dan menjadi salah satu bisnis online terbesar di Asia Tenggara. Gojek juga memenangkan beberapa penghargaan atas campaign digital marketing mereka seperti Gold Award di ajang The Spark Award 2019. Nah, terakhir untuk kesimpulannya, digital marketing ini telah menjadi sebuah strategi yang penting bagi setiap bisnis untuk mencapai keberhasilan di era digital saat ini. Konsep digital marketing ini mencakup berbagai aspek seperti tadi optimasi mesin pencari, media sosial, konten digital, dan juga teknologi lain yang bisa membantu mencapai bisnis agar target pasar bisa berjalan secara efektif. Selanjutnya manfaatnya itu tadi mulai dari meningkatkan brand awareness, meningkatkan penjualan, dan memperkuat engagement dengan pelanggan. Namun, dalam membangun strategi digital marketing yang efektif, bisnis juga dihadapkan pada tantangan, mulai dari persaingan yang ketat, perubahan algoritma, keamanan data, dan lain-lain. Oleh karena itu, bisnis perlu buat memahami konsep dan manfaat digital marketing, serta menyusun strategi yang tepat untuk mengatasi tantangan dan mencapai tujuan bisnis. Mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata selama menyampaikan materi. Selamat menjalankan puasa. Bagi yang menjalankan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.